Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Muliakan Fadilatul Syekh Kiai Amir Hamzah daripada pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah Jakarta. Para hadirin yang hormati sekalian, pada malam ini kita alhamdulillah dapat kunjungan Kiai Amir Hamzah untuk sebagai satu rangka mengundang kita pada majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan ada yang akan diadakan di Pondok Pesantren Darul Islah sebagaimana sebagai jadi aurat di tiap tahunan. Alhamdulillah kita pun dapat sama-sama hadir, dan mudah-mudahan pada tahun ini juga insya-Allah lagi ramai jemaah-jemaah yang akan dapat sama-sama hadir dalam majlis sambutan Maulid Rasul, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Darul Islah Jakarta. Di Kiai Amir di samping itu kehadiran beliau adalah sama sebagai majlis silaturahmi. Jadi insyaallah besok Pak Kiai akan bertemu dengan Syekh Fifuddin Al-Jailani sallallahu rizkah, dan mudah-mudahan juga besok petang akan berangkat ke Singapura untuk mengundang menjemput Al-Habib guru besar kita Habib Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Attas. Mudah-mudahan kita mengambil perhatian bahawa Majlis Maulid Rasul SAW pada ini zaman sudah dijadikan satu uslub dakwah yang besar untuk menyatu padukan umat-umat Islam di seluruh dunia, tak kira apa bangsa. Mudah-mudahan juga menyatukan juga jemaah-jemaah yang masih banyak jemaah besar yang berpecah-pecah. Tadi pun ada anak Kiai Lutfi Hakim bin Kiai Muslih bin Kiai Abdul Rahman daripada Meranggen, Semarang, Jawa Tengah. Tadi datang rumah saya, ada bawa undangan daripada Habib Lutfi Pekalongan. Ini Rais Am, Rais Besar Jamiah Ali Tarakah Mu'tabarah An-Nahdiyah se-Indonesia. Jadi Jamiah Tarakah ini bawah Nahdlatul Ulama. Ada cadangan juga untuk dibuat mesyuarat pada 10 Januari ini. Selama 3 hari Bapak Presiden akan buka muktamar besar untuk supaya satu hari nanti dibuat multaqa sedunia Jamiah Tarakah se-Indonesia. Tapi dia tadi harus bergegas balik tadi. Semalam pun dia ke Habib Hasan. Jumpa Habib Hasan semalam. Ketemu untuk antar undangan. Mudah-mudahan dapat Pak Kiai besok pergi jumpa Habib Hasan. Mudah-mudahan Habib Hasan satu hari dapat sampai ke Pondok Pesantren Darul Islah. InsyaAllah amin. Jadi mudah-mudahan untuk mengambil manfaat, Pak Kiai kita ada 2 hari ini, iaitu insyaAllah Pak Kiai akan balik pada petang Isnin malam Selasa. Jadi tak dapat nak sama-sama kuliah Selasa, jadi kita ambil manfaat pada malam ni untuk sama-sama mendengar sedikit tausiah, peringatan tazkirah daripada Kiai Amir Hamzah dari Pondok Pesantren Darul Islah. Mudah-mudahan tazkirah dan tausiah itu mendapat ibrah ataupun peringatan dan manfaat bagi sekalian yang hadir pada malam ni insya-Allah. Di atas silakan, fadal ya Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi allazi yakzifu iza sada fi qulubil muridin law'atal iradah fayuz'izuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala wa huwa al-asdaqul qailin, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan malam hari yang mulia di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pertemukan dan Allah memberikan izin serta inayahnya kepada kita kumpul dalam majlis yang mulia, kumpul dalam majlis yang penuh barakah dengan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridhonya dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan bagi kami pada malam hari ini dapat kesempatan bersilaturahim untuk kesekian kalinya, dan mudah-mudahan akan selalu mendatangkan kemanfaatan buat kita bersama. Dan kebersamaan kita ini bukan hanya di dunia dan juga nanti di akhirat Allah kumpulkan bersama syuhada was salihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini selain saya niat bersilaturahim, sebagaimana juga sudah disampaikan sebelumnya, ya tentunya marilah kita manfaatkan waktu yang mulia ini, bainal isya'aini, waktu antara maghrib dengan isya. Itu isya ini bukan dua isya, makna tasniyahnya, karena ini yang dikatakan tasniyah lil golabah. Qamarun bulan, syamsun matahari. Kalau dua bulan dengan matahari bukan qamarun syamsun tapi qamaraini. Diambil yang dikalahkan salah satu kalimatnya, enggak qamarun syamsun, dua bulan matahari, ya. Jadi qamaroni. Qamaroni artinya bulan tak ada dua, cuma satu. Jadi maksudnya qamaroni itu bulan dan matahari. Banyak kalimat-kalimat yang mempunyai makna litaglif. Sebagaimana walidun itu bapak, orang tua. Walidatun dengan tak muannas marbutah di ujungnya itu ibu. Bapak dan ibu, dua orang tua, bapak dan ibu, jangan walidun walidatun, jadi walidani. Ditasniakan litaglif. Dan di dalam Al-Quran sangat banyak kalimat-kalimat seperti ini yang mana tak dapat kita memahaminya melainkan dengan petunjuk dari kalimat ini, makna-makna balagahnya atau makna-makna nahwinya. Sebagaimana dalam surah-surah Al-Quran, seperti Allah menyatakan dalam firman-Nya, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Hal bermakna asli yaitu maknanya istifham. Apakah? Istifham. Jadi ada makna questionnya itu, apakah? Tapi pada kalimat yang siagul kalamnya pada ini yastawi, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun, ini bermakna hal lil inkari. Makna lil inkari, maksudnya
Jangan kita memberikan makna apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak boleh. Seharusnya kita langsung artikan, yaitu tidaklah sama, artinya hal itu tidak, bukan apakah. Karena hal itu bermakna istifham inkari, tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu kita sangat dianjurkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW untuk mencari ilmu yang tidak ada batas masanya, minal mahdi ilal lahd. Minal mahdi itu waktu saat kita dalam kandungan rahim, setelah lahir. Kalau lahad yaitu lubang lahad, waktu saat kita dimakamkan di dalam kubur. Hatta zurtumul makabir. Pada malam hari ini ada salah satu surah yang sudah kita hafal dan seringkali juga kita baca di dalam setiap kali surah dalam salat 5 waktu, yaitu surat Alam Nashrah. Ini surat Alam Nashrah dalam tafsir Jalalain yang disarah dalam kitab Hasyiatus Sawi. Ini sangat menarik, walaupun daripada ayat-ayat Al-Quran, ini adalah merupakan mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi kita, yang sampai waktu saat beliau Rasulullah SAW walaupun tidak ada, tapi mukjizatnya sampai sini masih Allah, masih abadi, yaitu Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi kita. Bukannya insyikakul qamar, pecahnya bulan menjadi dua, atau keluarnya air minal asabi, dari jari-jari tangan, tapi mukjizat yang paling duluan adalah Al-Quran. Mukjizat artinya mukjiz. Tidak ada yang mampu dapat mengalahkan daripada mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita pelajari, semakin kita dalami, semakin kita memahami Al-Quran, semakin banyak kita baca, itu semakin kurang. Ini semakin kurang. Inilah karena ciptaan hak min indi rabbih, hak daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan rekayasa hasil karya daripada Nabi kita dengan kepandaian sastranya. Itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah SAW yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembuktian yang nyata, Allah menciptakan kedua kaki. Apabila kita gunakan setiap saat, maka kaki kita akan tambah kuat. Kita gunakan setiap saat itu dengan tidak menggunakan kasut, ini tambah kuat. Tapi kalau kasut, sepatu atau sendal kita gunakan, tambah lama tambah tipis, tambah rusak. Ya. Tapi kalau kaki, kedua kaki ini kita gunakan setiap saat, tambah kuat, tambah tebal. Jadi tambah tebal tuh kakinya. Tapi kalau kasut kita pakai setiap hari, tambah kurang. Ilmu Al-Quran kalau semakin kita pelajari, semakin kita dalami, itu semakin dalam ilmunya. Walaupun sekarang kita baca dalam setiap ayat dan kita sarah dalam bentuk tafsir, dan esok harinya kita baca tafsir dengan surah yang sama, akan melahirkan makna yang berbeda dan pemahaman yang berbeda yang semakin mendalam, dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah merupakan kebesaran nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kita perhatikan dalam surat Alam Nashrah, yang mana dalam surah Alam Nashrah ini samanu ayatin, ada 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah istifhamut takrir, ay bimakna sarahna laka ya Muhammadus sadrak bin nubuwati wa gairiha, wa wada'na hatatna anka wizrak allazi ankada askal ala zahrika zahrak, wa hakaza ka qawlihi ta'ala liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Alam nashrah, sebagaimana hal yastawil ladzina amanu, hal bimakna istifham. Hamzah pada lafaznya juga bimakna istifham. Alam nashrah, apabila ada huruf hamzah bimakna istifham,
dan di depannya ini ada makna nafyi, ya, negatif itu lam, maka mempunyai makna isbat. Oleh karena itu pada lafaz alam nasrah ini hamzanya bermakna takrir. Salah satu makna takrir di dalam lafaz Al-Qur'an itu yaitu qad. Alam nasrah artinya sarahna, qad sarahna. Alam nasrah laka sadrak, yaitu laka sadrak. Jadi jangan dimaknakan alam nasrah apakah kami telah membukakan. Artinya nasrah nuwassi'u, meluaskan sadrak. Ini memberikan pemahaman bahwa Nabi kita ini hatinya sempit. Sebab kita tanya, apakah Allah memberikan lapang dada kepada Nabi kita? Tidak. Qad sarahna, maknanya qad sarahna, kunruh kami telah, sungguh kami telah lapangkan dan luaskan bagi engkau berupa nikmat, yaitu sadrak. Oleh karena itu di dalam surat Alam Nasrah ini merupakan macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam lafaznya khusus kepada Nabi kita, tapi mempunyai makna umum untuk kita sekalian. Apa bedanya orang yang mempunyai kelapangan dada, kelapangan hati, dengan orang yang sempit dia punya hatinya? Itu akan berbeda. Kalau orang yang sempit hatinya, yang Allah tidak luaskan dengan hikmah, yang Allah tidak luaskan dirinya itu dengan ilmu dan nurul ilahi, maka ia selalu hidupnya dalam banyak kesulitan. Waktu saat dia bangun pagi hari, saudaranya dapat nikmat, dia yang sakit. Ya. Pada waktu saat bertemu temannya dengan beberapa orang, lantas temannya itu dipuji dan dia tidak dipuji, lantas dia sakit. Karena sempit hatinya. Tak punya uang, bingung. Sempit dia punya hatinya. Dan seterusnya. Dan ini adalah penyakit umum, penyakit yang kita alami bersama-sama. Maka oleh karena itu bagaimana cara nanti mengobatinya ke semua ini penyakit? Salah satunya kita melazimkan membaca wirid-wirid, yaitu aurat-aurat macam-macam hizib, termasuk yang baru saja kita baca, baik itu yang sudah dilazimkan ratib haddadnya dan termasuk ratib haddad, yaitu ratib atasnya lil Imam Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini akan memberikan manfaat yang besar, membersihkan kita punya hati. Jika Rasulullah SAW Allah sucikan hatinya itu terjadinya 4 kali. Pertama waktu saat Nabi SAW yaitu berumur salasa sinin, pada waktu saat Nabi berumur 3 tahun, yang mana masih disusui radaahnya oleh Halimatus Sa'diyah. Yang kedua pada waktu saat Rasulullah SAW dibersihkan dan dibukakan hatinya ini, alam nasrah laka sadrak, pada waktu saat beliau berumur 10 tahun. Selanjutnya juga Allah lapangkan dan Allah kuatkan hatinya itu pada waktu saat menerima Al-Quran berumur 25 tahun. Dan selanjutnya pada waktu saat di Isra dan di Mi'rajkan. Kita mengetahui dan memahami bahwa Nabi SAW itu dibukakan dan dicucikan untuk hatinya pada waktu saat Isra Mi'raj, padahal sebelumnya sudah terjadi 3 kali. Satu tahapan dan 4 tahapannya ini akan memberikan faedah yang berbeda. Kalau pada waktu saat berumur 3 tahun, maka dijelaskan padanya pada waktu saat Rasulullah SAW dibukakan dan dibersihkan hatinya dan diluaskan hatinya melalui malaikat Jibril, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada waktu saat dibersihkannya hatinya berumur inda murdi'atihi Halimatus Sa'diyah wa huwa ibnu salasini sinin fasakka sadruhu wa akhraja kalbahu wa ghasalah, dan dikeluarkan segala macam kotoran dan disucikan serta dibersihkannya, dan Allah mengisinya wa malahu ilman wa imanan, Allah gantikan dan Allah isi dengan ilmu dan iman, summa raddahu fi sadrihi wa hikmatu zalika liyansha'a ala akmali hal. Yang sedemikian itu kenapa Allah sucikan pada waktu saat umur 3 tahun? Supaya Nabi kita Muhammad SAW semenjak kecil ini tumbuh dalam bentuk seorang anak budak yang sempurna. Coba kita lihat, nampak anak-anak budak kita ini kalau bermain, maka mereka selalu melakukan hal-hal yang sangat merugikan, yang mencelakakan. Tapi Rasulullah tidak sudah mempunyai akhlak, karena sudah dibersihkan hati. Dan
beliau tidak akan melakukan sesuatu hal yang merugikan atau hal-hal yang berbahaya. Maka karena sudah disucikan pada waktu saat beliau berumur 3 tahun. Selanjutnya yaitu pada waktu saat asrata sinin. Alam nashrah laka sadrak, Allah Subhanahu wa taala dan membersihkannya pada waktu saat beliau berumur inda bulughi, waktu saat mau balik, yaitu asrata sinin. Di ayyi syai'in liya'tiya 'alaihi al-bulugh wa huwa 'ala ajmalil akhlaq wa atyabiha. Allah bersihkan pada waktu saat umur 10 tahun ini adalah merupakan awal daripada baliknya seorang laki-laki. Sebelum menjelang masuk baliknya seseorang, maka Rasulullah berikan dan Allah sucikan hatinya untuk kedua kali. Tidak lain adalah untuk dia dapat tumbuh sebagai seorang pemuda ala akmalil akhlak, mempunyai budi pekerti yang luhur. Inilah salah satu memberikan pelajaran, nasihat kepada kita. Apabila kita ingin mempunyai akhlak yang mulia, kepribadian yang luhur, maka diawali dengan dibersihkan hatinya kita. Tidak ada yang namanya hasud, tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya iri, tidak ada yang namanya prasangka jelek daripada sifat-sifat tercela. Yang mana seseorang itu akan menyibukkan kepada dirinya itu daripada sifat-sifat yang mulia. Bagaimana dia dapat mengisi daripada gelas ini jika sudah terisi daripada bagian yang kotor? Untuk mengisi daripada sesuatu yang bersih harus dibersihkan dulu, baru dapat memasukkan daripada air yang bersih. Bagaimana kita bisa dapat mengisi hati kita ini dengan ilmu, hikmah, dengan nur, jika pada hati kita ini terdapat sifat-sifat yang tidak baik? Sampai-sampai seorang murid, seorang talamis kepada dia punya gurunya, kepada syekhnya ini ada kebencian. Wah, ini pilih-pilih ini syekh ini sama saya ini. Ya kalau sudah demikian tidak akan dapat manfaat. Allah mengisyaratkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada waktu saat akan menerima wahyu dan berada pada waktu saat Baitul Muqaddas itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddas itu. Secara zahir sesuatu yang selalu kotor adalah kasut sendal. Maka Allah perintahkan untuk dilepaskannya. Bukan hanya secara zahiriyahnya melepaskan hal-hal yang kotor, tapi yang paling terpenting adalah melepaskan daripada sesuatu yang kotor di dalam hati kita. Apabila kita ingin tumbuh dengan mempunyai akhlak yang mulia, diawali dengan membersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Salah satunya adalah sering hadir di majelis ilmu dengan bertaubat segala dosa kita dan termasuk membaca macam-macam aurat. Ya, baik itu ratib hatasnya, ratib haddadnya, hizib nawawinya, hizib baharnya dan macam-macam hizib. Setiap hizib, setiap ratib itu ada mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Karena itu adalah merupakan gizaur roh. Artinya gizaur roh itu adalah santapan rohani, makanan-makanan rohani. Sebagaimana buah-buahan yang kita peroleh untuk kita makan akan memberikan manfaat yang berbeda. Buah pepaya akan beda, mangga, rambutan yang berbeda. Kalau kita banyak makan ini mengandung vitamin C, buah ini mengandung vitamin ini, buah C ini. Begitu juga ratib ini manfaatnya ini. Maka banyak macam-macam penyakit yang tidak dapat dibersihkan melainkan dengan ratib tertentu, dengan amal tertentu, dengan perbuatan tertentu. Jika kita melakukan banyak amal, maka banyak penyakit yang telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa saja amal soleh itu merupakan nuqtah baydha, bagaikan bintik yang putih yang bersih, yang memberikan warna pencerahan di dalam hati kita. Jika dilakukan berkali-kali, ini hastabiyaddat hujjuh, sehingga akan putih hati kita seluruhnya. Sebagaimana maksiat itu nuqtah sauda, sekali melakukan maksiat akan memberikan penghitaman, menjadikan bintik hitam di dalam hati kita. Dan jika diteruskan terus menerus musirrina alal ma'siyah hatta suwaddat qalbu kulluh, sehingga dia punya hati hitam semuanya. Kalau sudah hati semuanya hitam, itu Allah tutupkan mata hatinya, maka dia menolak segala bentuk macam-macam kebaikan. Maka itu termasuk orang-orang yang sudah diperbudak, sudah diperhambakan dengan hawa nafsunya al-ammaratu bis-su'.
Tanda-tandanya dikatakan nafsu ammaratul bisu, yaitu ya'mur bisyarr wa yanha 'anil khair. Kalau berbuat baik dia menolak, kalau berbuat jahat maka dia senang. Itu namanya an-nafsul ammaratu bisu. Dan tidak akan dapat dilakukan kesemuanya ini melainkan harus dengan mujahadah. Mujahadah. Sehingga nafsu itu selalu cenderung mengajak kepada kebaikan dan menolak segala macam kebahatan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sehingga menjadikan adat bagi seseorang itu selalu menerima kebaikan dan menolak segala macam kejahatan. Barulah naik ke tingkat namanya an-nafsul lawwamah. Naik nafsul lawwamah. Tapi orang-orang yang sudah ditutup mata hatinya sehingga hitam, itu dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi adanya ghishawah, penutup. Semacam ini gelas tidak akan terisi dengan air yang bersih apabila di atasnya ini sudah ada penutup ghishawah. Kalau di dalam hati kita sudah ada penutup, maka nasihat, kebaikan dia akan menolak. Dengan demikian sawaun alaihim anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun. Bagaimana dia tidak memperhatikan dan melihat serta menyaksikan orang-orang kafir pada zaman Rasulullah akan kebenaran. Sesungguhnya Allah telah perlihatkan kebesaran-kebesaran Allah pada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa mereka orang-orang yang hidup zaman Nabi ini tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW? Lantas menolak kebaikan karena sudah ditutupkan mata hatinya. Inilah merupakan jadi tasliyah bagi mubalik, bagi seorang ustadz. Jika diajak masyarakatnya untuk berbuat baik, lantas dia menolak, yang sudah ada di dalam lantas keluar, kabur, maka jangan heran, dulu juga zaman Rasulullah itu banyak yang kabur dari Nabi. Kata Rasulullah SAW, ana akhuzum bihuzazikum walakin lakum taftiluna. Kalau di Indun itu ada binatang pada waktu setelah turun hujan malam hari keluar, namanya melaron atau silaru, yang suka hinggap di lampu. Apa di sini? Kekatu. Ya, ini kekatu. Apabila kita letakkan ini wadah berisi air, lantas di atasnya dengan api, maka dia cenderung pergi ke api dan tinggalkan air. Airnya itu sejuk, api itu panas, tapi dia maunya ke api. Itulah karakter atau mental yang namanya umatnya itu Nabi. Ya. Maunya ke api aja. Mau diajak kebaikan tak mau, menolak. Padahal Rasulullah SAW sudah merangkulnya. Wa ana akhuzu bihuzazukum. Aku sudah merangkulnya. Ini dikatakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka beban berat yang Nabi rasakan itu bukan Nabi banyak dosa dengan banyak maksiat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na artinya hatatna anka wizrak. Dan kami telah hapuskan, kami lepaskan, kami keluarkan daripada wizrak, yaitu beban berat yang ada di punggung kau. Yang ada di punggung kau. Maka ini punya macam tafsir yang dikatakan anqada bimakna awal. Anqada itu asqala, sesuatu yang memberatkan. Sebagaimana kendaraan pengangkut barang, keledai pada zaman Rasulullah SAW itu untuk mengangkut barang mata. Apabila terlalu besar beban berat yang adanya, tidak kuat itu mampu, maka berjalannya ini sehingga gerakan kakinya itu bersuara. Sebagaimana kalau kereta kita isi dengan jumlah yang besar, melebihi daripada kapasitasnya. Untuk muatan 6 orang itu kereta jadi 10. Nah, itu terasa krekek. Itu bunyinya itu namanya anqadha, askola. Itu Rasulullah tak kuat berjalan. Kenapa? Karena menanggung beban berat yang ada di punggungnya atas dosa-dosa dari umatnya. Dengan ayat ini, wa wada'na anka wizrak, hatatna anka wizrak. Maksudnya Allah telah membukakan dan melepaskan, mengurangi daripada beban yang ada di punggungnya Nabi. Oleh karena itu merupakan rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang itu kafir, lantas dia masuk Islam, maka Allah hilangkan dosanya sebelum Islam.
dan Allah muliakan dengan Islam, maka tidak terhitung daripada dosa-dosanya nanti. Itu salah satu dia punya makna, aku akan hapuskan daripada orang-orang yang beriman dan yang sebelumnya kafir, aku ampunkan daripada dosa mereka umatmu. Jadi umat-umatnya Nabi ada yang melalui sebelumnya itu kafir dulu baru masuk Islam. Sebagaimana Sayyidina Umar dan termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan termasuk di belakangnya itu ada Khalid bin Walid yang sebelumnya kafir bahkan musuh besar daripada Islam. Setelah menjadi Islam, Nabi bingung kesian ini. Waktu dulu sebelumnya dia menjadi musuh Islam dan banyak berbuat dosa. Maka aku akan lepaskan bebanmu daripada dosa-dosa orang-orang yang beriman sebelumnya kafir. Yang kedua, jika orang-orang yang beriman semenjak kecil lantas tumbuh dewasa selalu melakukan dosa, maka Allah ampunkan dosa mereka. Beban pikiran yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW dengan apa? Bitaubati, dengan bertaubat. Innallaha yaghfiruz dzunub, Allah akan mengampunkan keseluruhan, wala yaghfiruz dzunuba illa ayyusyraka bihi, melainkan dosa syirik. Kalau seandainya umatnya Nabi SAW masih punya dosa karena dia tidak bertaubat, masih ada satu lagi, Allah ringankan beban punggung kita ini, kasih sayang kepada umatnya, bis syafaati, dengan syafaat. Tuh masih ada lagi satu. Tapi kita tak paham bahwa Nabi kita ini sangat sayang kepada kita, dan Allah akan mengurangi sesuatu yang menjadikan berat, sesuatu beban berat bagi Nabi kita Muhammad SAW, memikirkan tuh umatnya dengan banyak berbuat dosa. Maka Allah berikan dan Allah ringankan, Allah hapuskan dosa-dosa mereka itu, baik bil islami, yang sebelumnya itu kafir dengan Islam, maka Allah ampunkan. Yang kedua, mereka yang Islam banyak dosa, bit taubati, dengan taubat. Yang ketiga, dengan syafaatnya. Inilah salah satu keuntungannya jika selalu kita berselawat dengan majelis-majelis maulid, dengan harapan dari dosa-dosa yang kita belum mohonkan ampunan taubat dan belum beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat besar manfaatnya itu baca majelis maulid, sangat besar manfaatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, itu salah satunya, wa rafa'na laka dzikrak, kami telah angkat ya daripadamu akan sebutanmu daripada sebutanku. Jadi selalu itu berdampingan, muqaranah. Sebutan Allah dengan sebutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'azami maqamihi wa min zilatihi, karena besar dan tingginya daripada maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik di dalam tasyahud, jika tidak disebutkan Nabi kita, maka tidak akan memberikan manfaat daripada salat kita. Kalau ada seseorang yang beriman kepada Allah, kuat di macam ibadahnya, dia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu saja tidak melakukan tasyahudnya dengan tidak menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka semuanya itu menjadi tidak manfaat. Bahkan apabila dia menentang dan tidak mau melakukannya, maka dihukumkan dia adalah kafir. Ini menunjukkan sangat besarnya isyarat bagi kita bahwa makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diucapkan, termasuk di dalam waktu saat azan dan qomah. Antuskara ismuk, selalu disebutkan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau azan tanpa memberikan syahadah kepada Nabi kita, maka azannya suruh diulang lagi tuh, ya. Setelah takbir 4 kali untuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, balik lagi. Enggak sah itu, enggak sah. Atau iqamahnya tanpa adanya syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan selalu disebutkan, bukan pada waktu saat azan iqamah, dan juga termasuk pada waktu khutbah Jumat. Waktu saat khutbah Jumat, salah satu rukun daripada khutbah itu adalah membaca salawat atau menyebut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang khatib dan berkhutbah pada Jumat, lantas dia tidak bersalawat dan menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah dia punya khutbahnya. Bagaimana kalau orang yang tidak suka kepada orang yang menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengingkari dengan majelis-majelis maulid. Ini adalah majelis yang berkah, majelis di dalamnya memberikan manfaat yang besar.
Majelis yang mendapatkan manfaatnya yang besar. Oleh karena itu di Pondok Pesantren Darul Islah setiap tahun sudah ditaksiskan setiap awal dari bulan Rabiul Awal, malam Jumat pertama itu baca maulid oleh Habib Anis, jadi malam Jumat. Dan alhamdulillah pada tahun ini bertepatan dengan bulan 1 Januari tanggal 25 atau tanggal 2 Rabiul Awal, yang dimulai dengan malam Kamisnya, Rabu malam, yaitu Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan dapat syaratnya dengan Syekh Afifuddin, karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini juga ada punya ceritanya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pada waktu saat tiap kali tawasul membaca majelis maulid tidak pernah disebutkan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak pernah disebutkan. Pada waktu saat dia dalam majelis dan membaca Fatihahnya, maka Syekh Abdul Qadir datang hadir dalam ini majelisnya, minta diikut sertakan untuk disebut namanya. Minta disebutkan seterusnya, makanya itu Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syimtud Durar ini berdampingan dan memberikan keberkahan, manfaat-manfaat yang berbeda. Ya insya Allah semuanya kita dengan gembiranya, sukanya kedatangan daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan bulan Ramadan, bulan haji dengan hajinya, bulan Ramadan dengan puasanya, bulan Muharram dan lain sebagainya, melainkan karena bulan Rabiul Awal. Itulah merupakan sumber daripada segala macam kebaikan. Wa ma min hulukin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalakan an zainil hujud mauliduhu bi Makkah wa hijratu bil Madinah. Ya, maulidnya lahirnya di Mekah dan hijrah ke Madinah dan juga wafatnya di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Allah telah mengangkat dan meninggikan serta muliakan daripada sebutan Nabi kita. Kalau sudah Allah mengagungkan dan memuliakan di dalam kitab Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang muji? Yaitu Al-Khaliq, yang menciptakannya Allah. Kalau sudah Allah yang memujinya kepada Nabi kita, maka tidak akan memberikan arti makna yang besar bagi seseorang yang beriman memuji kepada Nabi kita, melainkan akan kembali kepada orang-orang yang bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita, karena Allah sudah memuji. Siapa yang dapat melewati, melebihi daripada pujian Allah terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka disyaratkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Seruan ini yang mengajak bersalawat itu adalah Allah. Ia mengajak, mari kata Allah Subhanahu wa taala kita bersalawat kepada hamba-Ku yang Aku muliakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu termasuk orang yang paling bakhil di antara orang yang beriman, mengaku muslim, beriman kepada Allah, apabila disebutkan nama Nabi maka dia tidak bersalawat, wa huwa abkhalun nas, dan dia termasuk orang yang paling bakhil. Orang yang bakhil itu bukan orang yang tidak mau menginfakkan dia punya hartanya, bakhil dari apa yang telah Allah memberikan lebih padanya daripada rezeki dan ilmu. Tapi termasuk yang dikatakan bakhil adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka zikrak. Ini disingkat-singkat aja. Kalau diulas semuanya nanti terlalu lama ya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Yayasan Al-Janrami pada waktu kali pertama itu enggak ada gedung seperti ini, binaan-binaan hotel tak ada. Ya, masih kayu tuh, bilik semuanya. Pertama kali itu bermalam nih di hotel di sini nih. Sama Ustadz Yusuf dulu, ya. Sama Ustadz Yusuf. Sudah jalannya masih gelap, tak ada penerangan. Dan akan kita peroleh seperti ini apa? Karena al-usr, yaitu melalui kesulitan, melalui perjuangan. Tidak peroleh itu datang aja, bangunan, binaan, semuanya. Ini melainkan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, al-usrun itu namanya al-usru bilafzil ma'rifah, yaitu dengan kata-kata ma'rifat. Inna ma'al al-usri yusran. Yusran nakirah.
al-usri yusran. Dalam sastra Arab, dalam lughah Arab, apabila ada lafaz nakirah di belakangnya dan disebutkan dahulu dengan lafaz ma'rifat, fa'ainal nakiratu ainul awal. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ada kemudahan. Kemudahan ini adalah merupakan kesulitan yang pertama. Siapa-siapa yang orang bermujahadah, yang berbuat, siapa-siapa orang yang ingin bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan kemudahan daripada itu ilmu. Tidak ada orang yang belajar ini namanya si fulan si A, lantas yang dapatnya itu si B, si ilmunya itu. Karena yusrunnya itu lari kepada usrun yang pertama. Inna ma'al usri yusra. Yang datang ke majelis dia yang dapat. Yang tak datang tak dapat. Inna ma'al usri. Harus dengan berjuang yusran. Lantas diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Yang keduanya itu inna ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra. Kenapa diulangi kata usrin dengan yusran itu 2 kali dengan lafaz yang sama? Didahulukan daripada lafaz ma'rifat dan diakhiri dengan nakirah. Kalau yang pertama adalah al-usri yusra itu fid dunia, yang kedua adalah al-usri yusra itu fil akhirah. Jadi yang pertama adalah fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri, sesungguhnya di dalam kesulitan itu Allah akan memberikan kemudahan. Dan sesungguhnya di dalam kesulitan itu Allah memberikan kemudahan. Sesungguhnya di dalam kesulitan kita berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala di dunia, Allah memberikan kemudahan kehidupan kita di dunia. Sesungguhnya orang yang berjuang untuk agama Allah di dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan nanti di surga, akan mendapatkan nikmat yang abadi. Jadi 2 kali tidak akan kita peroleh daripada sesuatu kemudahan, kemuliaan, kebahagiaan, sa'adah, melainkan dimulai dengan usron. Fathu Mekah Allah berikan kepada Nabi kita. Itu melalui hijrah ke Madinah. Lantas Allah berbukakan kemenangan fathun. Jika Allah as-salik at-tariq ilallah, orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, anna awwalahu sabrun wa akhirahu syukrun. Wa anna awwalahu ana'un wa akhirahu hana'un. Sesungguhnya orang yang berjalan di jalan Allah itu adalah awalnya harus bersabar. Harus bersabar. Dan nanti pada akhirnya pemuncaknya itu akan mendapatkan syukrun, kesenangan. Inna awwalahu, awalnya orang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, hana itu anak pakai ain. Anak itu macam-macam kesulitan, ta'ab. Nanti yang kesulitan hanaan, yaitu kesenangan. Hana, dan diawali dengan perjuangan dan diakhiri dengan apa? Fathun, dengan kemenangan. Fathun dengan kemenangan. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu mensiasati dalam hidup ini memberikan suatu perjuangan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ibadah. Karena semakin banyak bekal dalam bentuk takwa, itu adalah bekal yang sebaik-baiknya kita akan peroleh nanti di akhirat. Dan akan mendapatkan mempelajari itu melalui majlis-majlis yang ada di tempat kita, termasuk di yayasan ini Al-Jandrami. Tak usah susah-susah, repot-repot, capek-capek harus mengumpulkan orang, tinggal hadir aja. Ya, kayak Hafiz nih saya sudah menyiapkan semuanya. Memang bagaimana bisa dibayangkan waktu saat Rasulullah SAW pada zamannya itu sakit dia punya hatinya. Memikirkan tuh umatnya ini. Dibukakan majelis ilmu, tak ada yang mau datang. Sedangkan sudah disiapkan seluruhnya. Begitu juga Nabi SAW, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semuanya diperjuangkan, diperuntukkan, disiapkan untuk umatnya. Dan termasuk untuk kita sekalian. Maka belum cukup rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan harus kita kembalikan dengan kita penuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keterangannya inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra 2 kali. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasa minal kufar shiddatan summa hasalal yusra binasrihi alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami banyak kesulitan
pada waktu saat masa di Mekah, selama 10 tahun, selama 13 tahun waktu saat di Mekah, banyak macam kesulitannya. Dengan Nabi ditolak, bahkan mereka berencana pada waktu saat berkumpul orang-orang kafir, para kabilah-kabilah itu, mereka orang-orang yang kuat di Darun Nadwa. Itu ada tempat yang namanya Darun Nadwa. Jika kita ke Ka'bah, ada yang namanya Pancuran Mas. Itu Pancuran Mas, tempat yang berada bertepatan dengan Pancuran Mas, itu namanya Darun Nadwa. Pada waktu saat ini, waktu saat Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah, mereka berkumpul orang kafir untuk mensiasati bagaimana caranya mengusir Nabi atau membunuhnya. Sehingga Allah gantikan atas nikmatnya, yaitu Sayyidina Ali menempatkan daripada tempat tidurnya daripada Nabi kita Muhammad SAW. Macam-macam kesulitan dikatakan ini inna ma'al usri. Tapi setelah periode daripada masa di Madinah selama 10 tahun, maka kembalinya dengan fathun yusrun, banyak kemudahan. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ya, habis pada waktu masuk ini Jendrami tahun berapa? Oh, 85. Nah, sekarang tanyakan aja tahun 85 bagaimana tuh Jendrami. Tanyakan itu, banyakkan usrun ya. Banyakkan usrun itu. Usrun mungkin dalam 10 tahun ya. Setelah 10 tahun iza jaa nasrullahi wal fath ya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Periode yang keduanya nih tinggal kita memanage aja ke semuanya bagi orang-orang yang datang untuk mengambil manfaat di sini. Periode 10 tahun. Begitu juga Darul Islah. Ini tak dapat dikenal oleh orang banyak, termasuk dalam lingkungan keluarga. Mereka tak banyak membantu dan tak ada perhatiannya selama 10 tahun. Ini mujahadah, itunya mujahadahnya yusrun. Inna ma'al usri yusrun. Sebagaimana Rasulullah nanti periode yang keduanya baru dapat diberikannya sampai umurnya 63 tahun. Kiai Hafiz umurnya berapa? 55 masih banyak ya. 63 tahun. Waktu saat hijrahnya itu perhatikanlah, tahu satu saat 50 tahun baru mendapatkan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti 63 tahun. Maka pada waktu saat turun ayat ini mereka mempunyai makna tafsiran berbeda-beda macam-macam. Maka yang paling diterima adalah tafsirannya oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di kalangan para sahabat dia termasuk yang paling termuda. Pada waktu saat turun iza jaa nasrullahi wal fath, maka ini adalah merupakan tanda-tanda dekat ajalnya Nabi SAW kembali. Tanda-tanda dekatnya itu ajal Nabi kembali. Kenapa? Waktu saat Allah telah memberikan pertolongan dan Mekah dapat dipenuhi kembali, kemudahan-kemudahan dan Allah telah berikan mereka orang-orang kafir dapat berbondong-bondong dalam jumlah yang besar masuk dalam Islam. Artinya sistem dakwah Nabi ini sudah berjalan. Maka Nabi sudah selesai tugasnya, tinggal dikembalikan oleh Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau punya rancangan ini Kiai Hafiz, ingin membangun ini, ingin bangun, kalau sudah selesai sudah tinggal kembali aja udah. Oleh karena itu kalau banyak rancangan dan kita dihimbau diajak untuk bersama-sama itu, wah masih lama tuh umurnya insyaallah. Tapi kalau berhenti daripada kesibukannya untuk membangun, untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika sistem sudah jalan, ya sudah selesai. Tinggal kembali tugas. Kalau di Indonesia itu pensiun, masa kerjanya sudah selesai. 55 tahun. Tapi kalau pensiunannya untuk dakwah itu 63 tahun. Sunnah kepada Rasulullah SAW. Maka senang kita bergembira nih jamaahnya, karena masih punya rancangan-rancangan yang belum terselesaikan, menunjukkan belum selesai tugasnya dan belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mereka sebagian para wali itu selalu membuatkan tugas-tugas amal yang besar. Tugas-tugas amal besar yang tidak dapat diselesaikannya. Sehingga kalau belum selesai Allah belum panggil. Ini adalah merupakan siasat, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat memahami pada waktu saat itu Habib Anis rahimahullah taala sebelum membangun gedung yang besar itu, ya, sebelum membangun gedung itu, ia menyatakan salah satu keinginan saya tinggal satu ini. Saya akan bangun untuk ini nanti orang datang haul sehingga mereka dapat bermalam di sini dan mengambil manfaat. Setelah selesai setahun berikutnya beliau tidak ada. Setelah selesai beliau tidak ada. Insya Allah nih Kiai Hafiz binaan ini masih banyak, ya, masih banyak. Saya lihat di situ dapurnya sudah berubah mau jadi hotel.
Saya mau makan kemana nih, mana dapurnya nih, mana ada kitchennya nih. Di depan juga situ sudah ada itu, Babu Salamnya ada lagi. Mau dibangun lagi hotel. Sekarang ini punya kampung sudah beda, dilewatin dari makam, makbarah ke sana. Sudah jadi satu. Ya insya Allah tambah berkembang secara fisiknya dan juga secara mentalnya, secara rohani juga berkembang ini dakwah ke mancanegara, yaitu apa-apa yang dijalankan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup daripada ayatnya yaitu faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Faiza faragta minas shalah fansab it'abid du'a wa ila rabbika farghab. Kalau kau selesai sholat, maka berpayah-payahlah kamu untuk dalam berdoa. Jika kalau kita selesai sholat langsung kabur, tuh kalau orang Indon penyakitnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tengok itu imamnya ke belakang tak ada jamaahnya udah. Ya. Sebab Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Allahumma antas salam walantas jalan. Baru saja membaca Allahumma antas salam walantas jalan. Tak duduk lagi udah. Fat'ab bidu'a. Berpayah-payahlah kamu. Apabila telah selesai satu pekerjaan, buatlah pekerjaan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab tadarra, dan kepada Tuhanmu lah engkau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh dicontohkan dalam bentuk ini. Di dalam tafsirnya ila rabbika farghab faiza faragta fansab. Faiza faragta fansab, apabila kamu selesai. Ahadu aqwalil mufassirin faiza faragta min dunyaka fasalli wa qila iza faragta minal faraidi fansad fi qiyamil lail. Apabila kau telah selesai daripada melaksanakan yang fardu, maka isilah dengan sesuatu yang sunnah. Wa iza faragta minat tasyahhud fa'ud lidunyak. Apabila kamu telah selesai daripada urusan salatmu, maka berdoalah kamu buat kebaikan dunia dan akhiratmu. Wa iza faragta min tabligir risalah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai daripada menyampaikan risalah, fansab, maka berpayah-payah untuk beristighfar segala dosamu dan juga orang-orang mukmin. Inilah beberapa hal yang mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan yang besar kepada kita dengan majlis yang kita sangat muliakan. Dan ini tempat insyaallah Allah jaga, Allah pelihara ini majlis dengan keberkahannya, dan Allah jauhkan dari segala macam fitnahnya, dan Allah mudahkan daripada segala macam urusannya, baik urusan fid dunya wal akhirah, dan senantiasa Allah memberikan keberkahan, kebaikan, kemanfaatan yang besar bagi para jamaahnya yang hadir, ikut memakmurkan, meramaikan daripada ini majlis, senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bihazin niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan salam sebagaimana tadi sampaikan, dan adapun sepenuhnya untuk hadir ke majlis Maulid di Darul Islah nanti tinggal diatur oleh Yayasan Al-Janrami ya. Semuanya tinggal diatur aja bagaimana. Dan sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena ini sangat memberikan manfaat yang besar. Saya ingat waktu seringkali hadir majelisnya Habib Anis, ini seringkali waktu saat hadir majelis Anis, kami dari Jakarta datang ke Solo, kalau lewat darat ini 12 jam bawa budak-budak santri, sedangkan tidak lain amin mengambil manfaat. Pada waktu saat sudah hadir dalam majelis ilmu, maka orang jamaah punya Solo itu tidak ada yang hadir, sedikit. Pada waktu saat majelis maulidnya, termasuk majelis haulnya, dan termasuk khatam buharinya, pada waktu saat itu cuman berkumpul 50 sampai 100 orang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah penuh ke jalan-jalan ya. Sebelum ini cuma 50 pada waktu awal tahun 80-an itu, 86 sampai tahun 90, tahun 2000 baru ramai orang kunjungi kemana itu majelis. Salah satunya adalah yaitu memberikan manfaat orang yang hadir dari yang jauh. Yang jauh ini memberikan manfaat, kedatangan kita memberikan manfaat. Yang jauh aja datang, kenapa yang dekat nggak datang? Bukan karena orang alimnya atau karena orang solehnya, karena niat kita.
maka tidak sengaja kehadiran kita dari jauh yang tempat ini sudah memberikan dakwah, memberikan sumbangan yang manfaat yang besar. Maka diharapkan supaya silaturahmi ini tidak putus, baik kami ini dari jamaah Darul Islah nanti dalam majelis maulidnya itu juga dapat hadir dengan memberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap kali pertemuan hadirnya kita ini silaturahmi, dan juga Allah akan menguatkan ukhuwah Islamiyah kita. Inilah bentuk dakwah kepedulian kita sebagaimana meneruskan perjuangan dan amal yang telah dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang kami dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan katsira khairul jazaa pada Fadilatul Syekh Kiai Amir Hamzah, pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah Jakarta, yang telah memberikan tafsir, yang telah membaca, menyampaikan tafsir dari para ulama, khusus tentang surah Alam Nashrah, itu khusus tentang surah kelebihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ini yang selalu kita harapkan pada akhir zaman ni, bahawa syafaat dan sir ataupun rahsia-rahsia Rasulullah SAW itu akan sentiasa memandu kita atau membimbing kita pada zaman yang agak sekarang ni. Kalau kita lihat, saya bincang dengan Kiai Amir, serata dunia ya, perpecahan umat Islam, apatah lagi sepatutnya orang-orang para orang-orang Arab yang mereka itu memahami Al-Quran, mereka itu keturunan para anbiya wal mursalin, tapi Allah Ta'ala datangkan beberapa musibah. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan yang disampaikan tadi, kita akan sentiasa mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga mendapat syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi salah satu kelebihan, saya ingat Kiai Amir Hamzah, masa pertama kali dia datang dulu, masa istimewa ulama, Kiai Amir pernah berkata, apabila kita duduk berhimpun ramai-ramai dengan para ulama, para masyayikh dalam majlis haul, majlis maulid Rasulullah SAW, maka kita tak merasai kesarangan. Kadang-kadang orang dakwah ni, saya dengan Kiai Amir ni orang dakwah lah. Dulu Kiai Amir sama, ya, membuka Darul Islah, kita pun sini buka, macam rasa sorang-sorang je ya. Duduk sorang-sorang, tak ada siapa sokong, habis duit sendiri ya kan. Ya, ketika orang lain masya-Allah dengan urusan dunia, kita apa pun tak ada, motor pun kadang-kadang tak cukup duit untuk isi minyak, apalagi makan, merasai kesarangan buat dakwah. Tapi bila kita berhimpun dengan orang ulama lain, kita rasa masya-Allah semua sama. Ya, semua sama. Kiai Amir dengan saya, ya, Kiai Jamhari, ya, Kiai Abdul Jalil, Kiai Yusuf, ya, para habib, sama lupanya. Kena merasai jalan yang usri itu, baru dapat yusra. Itu sunnah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar, juga sunnah Rasulullah SAW. Ya, saya ingat kali pertama saya masuk Indonesia dengan berkah Kiai Lutfi Hakim dulu. Saya tak kenal dia, Kiai. Saya enggak kenal, saya kenal muridnya. Haji Samad namanya. Jual buah. Dia kata, Ustaz Hafiz pergi Indonesia, ada istimewa besar. Di mana itu? Di Gobok, Gerobongan. Saya naik, ambil pesawat daripada Singapura. Pertama kali saya pergi Indonesia. Yang ada hanyalah alamat. Kiainya enggak kenal. Tiba di Indonesia, Jakarta, daripada Singapura, naik pesawat Jakarta. Sini naik kereta api juga. Ya, naik pesawat Jakarta. Ya, di mana tempat ni? Harus naik kereta api ke Semarang. Oh, di stasiun apa itu? Bekerja-kejar kereta apinya lambat. Sampai di Semarang, turun ni, enggak ada. Kena naik apa? Kereta motor yang tutut kecil. Ya, berhenti. Dan jumpa di rumah, ini Kiai Lutfi Hakim. Ya, saya Taman Samad. Ya, macam itu Itu kali pertama saya datang Indonesia, yang ada hanya alamat.
Alhamdulillah sekarang Masya Allah juga ya. Di Indonesia mana tempat yang enggak pergilah. Alhamdulillah. Begitu je Kiai Amir dulu selepas ziarah di Batu jumpa Kiai Yusuf. Jadi balik lewat Jakarta, Kiai Yusuf kata singgah di tempat pesantren teman saya. Siapa tu Kiai Amir? Itu kali pertama saya kenal Kiai Amir. Alhamdulillah. Ya sekarang ya tuan-tuan dah datang jenderal ni nampak senang. Ya sekarang Asia pun murah ya ke. Dulu ya Allah mahal kapal terbang. Cuma sekarang mau keinginan je. Ya, kalau kita pandai kita booking cepat, harganya murah. Ya, Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak merantau ni, kadang-kadang kita tidak dapat foto, tidak dapat pembukaan. Apalagi mau dapat asrar Nabi SAW. Ya, jadi Kiai Amir dengan jemaahnya pergi ke Solo, maka mudah-mudahan dengan pergi orang Solo kata Masya Allah orang Jakarta jauh. Boleh sampai Jakarta Solo tu berapa jam? 12 jam. 12 jam. Ya, kalau 12 jam Indonesia ya, dia punya macet ya Allah. Dia punya jam tengah jalan. Pernah saya subuh 3 jam ke. Mau daripada Jakarta mau pergi ke Semarang, 3 jam subuh. Ya, hamba tunggu naik bas 3 jam enggak berjalan itu bas. Turun di subuh, suramnya kecil saja. Nak sampai ke mana? Ke Meranggan Semarang. Ya Allah ya. Jadi dengan berkah mujahadah, alhamdulillah ulama-ulama sekarang datang tempat kita. Ini berkat kita nak ziarah ulama susah, pengambil Allah Taala bawa segala ulama di tempat kita. Maka begitu juga kalau kita nak mendapat rumah kita ni berkah, kita kena pergi rumah orang dulu. Ya, kita kena pergi rumah orang, baru orang akan datang rumah kita. Begitu juga ya, taufik hidayah daripada Allah, kita kena cari. Kalau kita tak cari dia tak datang. Ya, mudah-mudahan Kiai Ramil Ramzah tiap-tiap tahun khusus ya membawa datang diri sendiri membawa undangan supaya kita hadir majlis Maulid Nabi SAW pada tanggal 1 dan 2. Pertama pada malam Rabu malam Khamis itu Haul Syekh Abdul Qadir Jailani dibaca manakibnya. Ya, dan pada hari Jumaat, Khamis malam Jumaat ada maulidnya. Ya, jadi mudah-mudahan kita dapat sama-samalah. Ya, sekarang masih banyak tiket-tiket murah. Malam Gulf Air ada, KLM ada. Pergilah keluar tuan-tuan. Kalau saya enggak keluar ke jenderam enggak jadi macam ni. Naam ya? Betul. Kalau tak keluar tak dapat jenderam macam ni. Maka tuan-tuan ya dah dapat jenderam macam ni. Nama tuan-tuan punya hati mau dapat sir jenderam, tuan-tuan kena keluar. Sebagaimana saya pun keluar baru mendapat sirnya. Kalau tuan tidak keluar tuan-tuan tak dapat. Mungkin dapat ilmu tapi kadang-kadang ilmu tu ya okay, tidak akan meluas. Tidak mungkin dapat memimpin keluarga, tidak apa. Tapi dengan kita pergi merantau, berjalan, bertemu ulama ya, kita mendapat cahaya-cahaya yang Allah Taala beri di mana-mana bawa ke rumah kita untuk anak isteri. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak pada Kiai Ramil Hamzah, seorang kiai muda, salah seorang kiai-kiai muda ya, di Jakarta dan juga di Indonesia. Untuk makluman tuan-tuan, kami selalu bincang bahawa banyak habaib kiai-kiai tua sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita tidak mengambil manfaat pada kiai-kiai habib-habib sesepuh yang masih ada, yang akan hadir majlis-majlis di Indonesia dan di Malaysia, satu hari nanti kita tidak dapat berkah orang tua-tua. Ya, untuk kita jadikan contoh pada anak-anak kita. Mudah-mudahan pergilah ziarah sama-sama. Ya, boleh booking sendiri tiket pun tak apa, ya. Ataupun nak ikut kita boleh berombol dengan Tuan Haji Wan Malini. Ya, boleh pergi sama-sama. Jadi Pak Kiai kata kita sampai malam. Kalau naik flight sini pukul 4 tu, sampai pukul 7 terus ziarah makam Habib Husain bin Bakar Al-Idrus, Kelapa Sunda. Ya boleh ziarah makam. Jadi ziarah makam di Jakarta tu malam bagus. Ya, kerana malam tu kurang orang dan kurang jam. Ya, ini semua wali-wali kutub ya, banyak di Jakarta tuan-tuan. Ya, jadi tempat-tempat yang mereka itu diberkati oleh Allah. Tapi rasa saya sebagaimana ya, satu hari Allah Taala akan angkat semua. Apabila orang sudah tidak minat nak menziarahi para ulama, para aulia ni, maka Allah Taala akan angkat keberkatan ni. Pada masa itu kita hilang keberkatan para aulia, para solihin yang telah dahulu daripada kita. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Kiai Amir
dapat sama-sama kita manfaat. Pergilah pondok pesantren Darul Islah, dan mungkin anak-anak kita pun boleh hantar belajar sana. Dulu kita ada murid juga, Ustaz Azman, sekarang dah buka pondok dekat Terengganu. Belajar di sini, lepas tu boleh belajar dengan kiai 1 tahun. Ramai alhamdulillah. Manfaat hadrah-hadrah kita pun kita belajar di Darul Islah. Jadi dapat kita manfaat sama. Mungkin anak-anak kita satu hari kita nak hantar pondok-pondok pesantren. Saya lihat salah satu pondok yang paling baik iaitu pondok Darul Islah. Saya lihat Amir punya anak murid 6 tahun belajar pun dah balik Lampung, Banjarmasin, dah mana lagi di Jambi sudah boleh buka pondok. Tak payah pergi Hadramaut, tak payah pergi Yaman, tak payah pergi Mekah, tak payah pergi. Pelik. Mana murid belajar di pondok Amir ni 6-7 tahun balik sudah boleh buka pondok masing-masing. Dah boleh mimpin majlis-majlis walaupun tidak pergi luar negeri. Ini berkah, berkah para habaib, para ulama sesepuh yang datang di tempat Kiai Amir. Minggu depan saya dengar cerita Syekh Syam Kabani. Syekh Syam Kabani ni khalifah Syekh Nazim Cyprus. Syekh Syam Kabani ni khalifahnya di Amerika, akan hadir di majlis Kiai Amir pada minggu depan. Ada majlisnya, ada hadarahnya dan tausiahnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat sama-sama pergi tengok tempat orang, mudah-mudahan tempat kita akan bertambah maju. Dan itu insya-Allah nanti kita akan edarkan siapa nak dia punya jemputan tu boleh photostat pun ada. InsyaAllah. Tahun lepas seronoknya majlis di pesantren Darul Islah. Tahun lepas Habib Abdul Rahman Habsyi hadir, Kiai Sukran Makmur hadir. Ya Allah satu malam tu kiai-kiai besar, habib-habib besar hadir. Oh cukup seronok. Mudah-mudahan. Haflahnya. Itu Rabu malam Khamis, lebih tepat 1 Rabiul Awal, iaitu khatam Al-Quran dan pembacaan manaqib Sultan Al-Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasul Aziz. Dan Khamis malam Jumaat, iaitu 2 Rabiul Awal, ada pembacaan Maulid Simtud Durar, iaitu selepas Isyak. InsyaAllah akan dihadir oleh Khalifah Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, iaitu Habib Alwi bin Anis Al-Habsyi rahmatullahi alaihi. Dan insyaAllah kita akan, kalau ada peluang, kita akan pergi Depok ziarah Habib Bakar bin Nasr Al-Attas, guru saya, guru besar yang kiai pun dah dapat jumpa, yang mengijazakan ratib ni semua, Al-Haddad Al-Attas, semua daripada Habib Bakar bin Nasr Al-Attas. Anak murid Habib Muhammad Maliki dan Habib Ahsan Asy-Syatri di Tarim. Ini pun guru besar Saya pun dah selalu ajak dia ke sana, tapi dia kata belum sampai masa lagi. Kalau dapat isyarat Rasul, tak akan sampai. InsyaAllah juga mudah-mudahan dia sampai ke Darul Islah. Tapi sebelum dia sampai, kita pergi ziarah majlisnya. Majlisnya pun kalau hari Rabu tu 10,000 ramai dah majlisnya. Dapat kita ziarah Habib Abdul Rahman Kitang. Sebelum dia datang sini, kita ziarah dia juga. InsyaAllah mudah-mudahan berilah nama kepada Tuan Haji Wan Malini untuk booking tiket dengan cepat. Kalau lagi lambat lagi mahal, lagi lambat lagi mahal. Pernah saya dengar cerita Haji Rahmat kata kalau sekarang ni ada petang punya flight tu mungkin dalam 400 lebih je pergi balik. Tapi kalau lah hampir dekat tu mahal, kerana tepat pada hari raya Cina ni ini majlis ni tepat selepas hari raya Cina. Jadi kalau kita ambil flight lambat takut jadi mahal. Bawa anak-anak isteri, pakai ada siapkan tempat penginapan insya-Allah. Untuk perempuan pun ada, laki-laki pun ada. Tidur hotel pun boleh, tidur pesantren pun boleh. Mudah-mudahan kita dapat merasai kekeluargaan keluarga Darul Islah Jakarta. Sekian, mudah-mudahan dan insya-Allah besok pagi Pak Kiai pukul 9 ada appointment dengan Syekh Fifuddin. Tapi insya-Allah pada majlis Maulid insya-Allah ada bersama. Dan jangan lupa besok pada jam 10 pagi Yayasan Najrul Rami akan mengadakan mesyuarat agung tahunannya untuk insya-Allah Datuk ahli-ahli sebagai pengurusi akan menyampaikan sedikit hala 7 saya pun, dan juga ramai daripada affiliate kita, iaitu teman-teman seperjuangan Ustaz Minhad, Ustaz Adi, Ustaz Atta, Ustaz Hasan,
ya, dan Ustaz Abid Agil yang kita sama-sama buat dakwah bersama ni akan sama-sama hadir untuk mendengar hala tuju dan sebab kita ni sebenarnya ya kena selalu bertemu dan berbincang apa macam mana nak buat dakwah. Ya, kalau kita seorang-seorang memang kita tidak akan mendapat kemenangan kerana musuh-musuh kita dia bersatu. Kita pula bercerai-cerai. InsyaAllah besok pukul 10 pagi ada mesyuarat agung Yayasan Jendami dan pukul 11.30 Tuan Haji Zainuddin ya akan mengadakan maulid dan rumah terbuka, rumah barunya. Ibarat Pak Kiai kata, sekarang kubur dah di tengah-tengah kampung. Dulu kubur jauh daripada kampung. Sekarang Al-Jendami sudah membesar, kubur di tengah-tengah kampung dah. Tadi bagi buat kerja kahwin pun sebelah tu kubur ke. Ya. Jadi lama-lama kan Al-Jendami Al-Jendami tengahnya ada masjid, ada kubur. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi semangat dan ibrah pengajaran bagi kita. Ala kulli halin assalamualaikum. Saya mengucapkan terima kasih pada Kiai Amir Hamzah akan menyampaikan tausiah yang baik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. InsyaAllah kita salam-salam, lepas tu kita sembahyang isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ada kita sembahyang isya dulu, lepas sembahyang isya kan kita salam. Siapa-siapa nak berjumpa Kiai boleh jumpa dekat hotel ya. Ada masalah ke dan insyaAllah Pak Kiai kita akan balik pada jam 7 petang hari Senin malam Selasa. Bukan hari Ahad malam Senin. Okey. Senin malam Selasa. Jadi sebelum tu boleh jumpa Kiai lah. Minta nasihat ke, minta jampi air ke, ataupun nak bawa wakaf ke dan sebagainya. Pak Kiai kita banyak buka pesantren. Di Cirebon ada, di Lampung pun ada, di Jambi pun ada ya. Alhamdulillah. Dalam usaha yang muda sudah membuka cawangan-cawangan ya, pondok-pondok pesantren dipelopori oleh murid-muridnya. Kita pun alhamdulillah dan kawan-kawan kita pun dah join buka-buka madrasah kecil-kecil, pusat-pusat majlis taklim, majlis tausiah, majlis maulid, majlis ratib ya, banyak ada. Sama-samalah kita mengambil perkembangan dakwah. Ibarat kata Pak Kiai itu saya selalu sebut dengan kawan-kawan, kalau aku dah tak ada kerja, tak apa lagi? Kita kalau enggak ada kerja mau buat apa ke? Saya dengan Pak Kiai Amir, inilah kerja kita. Bangun pagi fikir agama, tidur fikir agama. Kalau dah tak ada kerja, nak buat apa ke? Matilah. Tak ada apa. Jadi selagi saya mau buat kerja, ya, mana mudah-mudahan dipanjangkan umur. Tapi kalau dah tak ada kerja nak buat apa ya? Baik kita jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan sama-sama kita nyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah. Semayang lu, pas semayang kita bersalam ya insyaallah. أشهد أن لا إله إلا الله